Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaannya Indonesia, diwakili oleh Teno Haika, kepada IR Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang Kaiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindia Timur Ohayou gozaimasu. 市内の町村の皆さん、死は私たち全員の共におられます。どうや、The government of Japan declares to the people of Indonesia that they will be free in the future. I'm so happy and deeply touched by the power of Army Indonesia. Thanks for waiting for this independence moment. Thank you. Kepada Yang Mulia Teno Haika yang murah hati atas terkabulnya cita-cita kami yang telah 10 tahun itu, saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Pak Duka supaya mempersembahkan rasa terima kasih. Panca Bangsa Panca Bangsa Donggai Bangsa Bangsa. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichiban Ngase dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945, diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah, karena kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang akan mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia. Saya, Dr. Rajiman, dengan ini saya nyatakan rapat dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat tentang usulan-usulan dasar negara. Silakan. Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Sejarah Indonesia mementingkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, membutuhkan dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Bung Subarjo. Kita negara Indonesia akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Terima kasih. Hari pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usulan yang telah diutarakan, dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara dapat dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut asas negara RI. Pertama, pri kebangsaan. Kedua, pri kemanusiaan. Ketiga, pri ketuhanan. Keempat, pri kerakyatan. Kelima, pri kesejahteraan rakyat. Mau yakin, saya akui dan hargai apa yang Anda katakan sangatlah luar biasa. Namun perlu diingat, Indonesia adalah negara yang mayoritas Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berwatarkan Islam. Apakah Anda tidak mendengar perkataan saya tadi? Saya hanya membutuhkan landasan-landasan negara, bukan hanya kepentingan Anda saja. Saya setuju dengan Muhammad Yamin. Menurut saya, idenya sudah jelas, karena mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh masyarakat karena Indonesia sangat beragam. Iya, bagaimana ini? Senang saudara-saudara. Kalau seperti ini, kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya hentikan sidang hari ini dan dialihkan besok.
Tepatnya pada hari kedua tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Peserta rapat, di sini kita akan membahas lagi tentang dasar negara dikarenakan kita kemarin belum bisa mendapatkan hasilnya. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat tempoh hari lalu kita telah mendapatkan dasar negara, yaitu yang dikemukakan oleh Bung Yamin. Tapi pokok yang mendasarkan peri ketuhanan itu masih belum sepakat untuk dibahas. Baiklah, apakah saudara-saudara sudah menemukan latar belakang negara yang baik? Pada rapat kedua, Wahid Hasyim tidak setuju jika semua agama menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Indonesia merupakan negara mayoritas Islam. Muhammad Hatta menyanggah pendapat Wahid Hasyim dan menganggap bahwa kita tidak boleh mementingkan ego pribadi. Rapat dilanjutkan oleh Dr. Supomo dengan dasar negara. Pertama, kesatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, kesetimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah. Kelima, keadilan masyarakat. Setelah itu, rapat ditutup dan dilanjutkan pada hari ketiga. Sidang BPU PKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian IR Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, kita berkumpul selama 3 hari membahas yang seharusnya kita bahas. Kita mau menghasilkan dasar negara Indonesia. Setiap kelompok terpaku dalam kelompok dan kepentingannya masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus menyamakan pendapat, yaitu Tuhan, tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan kepada satu agama saja. Harusnya universal untuk dapat menerima terhadap segala kalangan. Masyarakat segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama itu, saya beri nama Pancasila, dan semoga kita dapat melalui segala rintangan menjadi negara merdeka. Merdeka! Merdeka! Tunggu sebentar, bagaimana pendapat kami kemarin tentang bahwa dasar negara berlandaskan Islam? Bagaimana kalau saya berpendapat? Dipersilakan. Bagaimana kalau waktu rehat ini kita gunakan untuk membentuk suatu badan untuk menghasilkan suatu dasar negara? Begini saja, dikarenakan kita belum bisa mendapat dasar negara, bagaimana kalau kita membuat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Rancangan UUD dengan ketua yaitu IR Soekarno. Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua yaitu Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang BPU PKI kedua dilaksanakan 10-14 Juli 1945. Bagaimana dengan hasil rapat kemarin? Dipersilakan untuk menyampaikan Supomo. Terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil rapat yang telah kami lakukan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan negara Indonesia yang berdaulat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suara bulat, kami peserta lain menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saudara-saudara, kami sebagai bagian dari panitia kecil akan menyempurnakan lagi Undang-Undang Dasar Negara. Saya, selaku Ketua Panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan telah dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Pertama, wilayah negara Indonesia sama Hindia Belanda dulu ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita yaitu republik. 4. Bendera negara kita sangsaka merah putih. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulannya, sidang kita hari ini adalah bentuk negara Indonesia yaitu Republik dan wilayah Indonesia yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan Panitia 9 perancang undang-undang menyusun undang-undang, maka tugas BPU PKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.